Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali mengikuti perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu tahapan paling penting dalam pengembangan Internet of Things, yaitu integrasi sistem IoT secara end-to-end. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal sensor, mikrokontroler, jaringan komunikasi, maupun cloud secara terpisah, maka hari ini kita akan melihat bagaimana seluruh komponen tersebut bekerja sebagai satu kesatuan sistem yang utuh. Dalam dunia industri, keberhasilan sebuah sistem IoT tidak ditentukan oleh kecanggihan sensor atau mikrokontrolernya saja. Sebuah sistem dikatakan berhasil apabila data dapat mengalir dari lapangan menuju pusat monitoring secara real-time, kemudian menghasilkan keputusan yang dapat digunakan untuk mengendalikan proses secara otomatis. Sebagai contoh, pada industri manufaktur terdapat sensor temperatur yang dipasang pada motor listrik. Sensor tersebut membaca suhu motor setiap saat. Data kemudian dikirim ke server cloud, ditampilkan pada dashboard, dan ketika suhu melebihi batas aman, sistem secara otomatis mengaktifkan alarm atau mematikan mesin. Seluruh proses tersebut merupakan bentuk integrasi IoT yang sesungguhnya. Mahasiswa sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah agar mahasiswa mampu mengintegrasikan sensor, mikrokontroler ESP32, jaringan komunikasi, cloud, dashboard monitoring, hingga aktuator menjadi sebuah sistem yang bekerja secara terpadu. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengujian dan analisis terhadap sistem yang telah dibangun. Kemampuan ini sangat dibutuhkan di dunia kerja karena saat ini hampir semua sektor industri telah memanfaatkan sistem monitoring berbasis IoT. Industri energi menggunakan IoT untuk memonitor gardu induk dan pembangkit listrik. Industri manufaktur memanfaatkan IoT untuk predictive maintenance. Sektor pertanian menggunakan IoT untuk irigasi otomatis, sedangkan sektor kesehatan memanfaatkan IoT untuk monitoring pasien secara jarak jauh. Dengan memahami integrasi sistem, mahasiswa tidak hanya mampu membuat alat yang dapat membaca sensor, tetapi juga mampu membangun solusi yang benar-benar memberikan manfaat nyata. Mahasiswa sekalian, apa yang dimaksud dengan integrasi sistem IoT? Integrasi sistem IoT adalah proses menghubungkan seluruh komponen IoT sehingga dapat bekerja secara sinkron dan saling berkomunikasi. Tidak ada komponen yang bekerja sendiri. Setiap komponen memiliki tugas masing-masing namun saling mendukung satu sama lain. Sensor bertugas mengumpulkan data dari lingkungan. Mikrokontroler bertugas mengolah data awal. Jaringan komunikasi menjadi jalur pengiriman data. Cloud berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data. Dashboard digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Aktuator digunakan untuk melaksanakan aksi atau kontrol berdasarkan kondisi tertentu. Bayangkan sebuah rumah pintar. Sensor suhu mendeteksi temperatur ruangan. Data dikirim melalui Wi-Fi ke cloud. Pemilik rumah dapat melihat kondisi ruangan melalui smartphone. Ketika suhu meningkat, sistem secara otomatis menyalakan kipas atau pendingin ruangan. Semua komponen tersebut saling bekerja sama membentuk sebuah sistem yang cerdas. Mahasiswa sekalian, untuk memahami proses integrasi secara lebih jelas, mari kita lihat arsitektur sistem IoT secara umum. Aliran data dimulai dari sensor yang membaca kondisi fisik lingkungan. Data tersebut kemudian diproses oleh ESP32 sebelum dikirim melalui jaringan Wi-Fi menuju cloud dan database. Selanjutnya data ditampilkan pada dashboard sehingga dapat dipantau oleh pengguna secara real-time. Konsep ini banyak diterapkan pada sistem monitoring energi listrik. Misalnya pada sebuah gedung perkantoran, sensor arus dan tegangan dipasang pada panel distribusi listrik. Data penggunaan energi dikirim ke cloud dan ditampilkan dalam bentuk grafik konsumsi energi harian. Manajemen gedung dapat mengetahui kapan konsumsi energi meningkat dan mengambil langkah efisiensi yang diperlukan.
Keunggulan arsitektur ini adalah data dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama tersedia koneksi internet. Mahasiswa sekalian, agar lebih mudah dipahami, kita akan membahas studi kasus sistem monitoring suhu ruangan yang merupakan salah satu contoh implementasi IoT yang paling sederhana namun sangat representatif. Tahap pertama, sensor DHT11 membaca suhu dan kelembaban lingkungan secara berkala. Tahap kedua, ESP32 menerima data dari sensor kemudian melakukan validasi dan pengolahan awal. Tahap ketiga, data dikirim ke cloud menggunakan protokol komunikasi seperti HTTP atau MQTT melalui jaringan Wi-Fi. Tahap keempat, dashboard menampilkan data dalam bentuk grafik sehingga pengguna dapat memantau kondisi ruangan secara real-time. Tahap kelima, apabila suhu melebihi batas tertentu, relay akan mengaktifkan kipas secara otomatis. Sistem seperti ini banyak digunakan pada ruang server, gudang penyimpanan obat, ruang laboratorium, kandang ayam modern, hingga greenhouse pertanian. Mahasiswa sekalian, dalam implementasi nyata, terdapat beberapa komponen utama yang harus dipersiapkan. Komponen pertama adalah ESP32 sebagai otak sistem karena memiliki kemampuan pemrosesan data sekaligus konektivitas Wi-Fi bawaan. Komponen kedua adalah sensor seperti DHT11 atau LDR yang berfungsi sebagai perangkat input. Komponen ketiga adalah relay yang berfungsi mengendalikan beban seperti lampu, pompa, motor, atau kipas. Komponen keempat adalah LCD sebagai tampilan lokal apabila diperlukan. Seluruh komponen harus dihubungkan ke pin GPIO yang sesuai agar sistem dapat bekerja dengan baik. Dalam dunia industri, konsep yang sama digunakan pada sistem yang jauh lebih kompleks, misalnya monitoring temperatur transformator, tekanan boiler, level tangki, maupun kualitas daya listrik. Perbedaannya hanya terletak pada jenis sensor dan skala sistem yang digunakan. Mahasiswa sekalian, setelah perangkat keras selesai dirancang, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan perangkat lunak. Secara umum program IoT memiliki 5 tahapan utama. Pertama, membaca data sensor. Kedua, memproses data yang diterima. Ketiga, mengirimkan data ke cloud. Keempat, menampilkan data kepada pengguna. Kelima, melakukan kontrol terhadap aktuator sesuai kondisi yang ditentukan. Urutan ini akan terus berulang selama sistem beroperasi. Sebagai contoh pada sistem irigasi otomatis, sensor kelembaban tanah membaca kondisi lahan. Jika tanah mulai kering, data dikirim ke cloud dan sistem akan mengaktifkan pompa air. Ketika kelembaban tanah kembali normal, pompa akan dimatikan secara otomatis. Dengan cara tersebut penggunaan air menjadi lebih efisien dibandingkan metode penyiraman manual. Mahasiswa sekalian, pada program ESP32 yang digunakan dalam materi ini, sensor DHT11 membaca suhu ruangan setiap beberapa detik. Jika suhu melebihi 30 derajat Celcius, maka relay akan diaktifkan untuk menyalakan kipas. Selanjutnya data suhu dikirim ke server cloud menggunakan format JSON melalui HTTP. Data tersebut juga ditampilkan pada serial monitor untuk kebutuhan debugging dan pengujian. Konsep ini sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari sistem otomasi industri yang saat ini digunakan pada berbagai sektor. Pada sistem HVAC gedung misalnya, pengendalian pendingin ruangan dilakukan berdasarkan data sensor yang dikumpulkan secara real-time. Sistem dapat bekerja secara otomatis tanpa harus menunggu operator melakukan tindakan. Mahasiswa sekalian, data yang telah tersimpan di cloud tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak divisualisasikan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan dashboard monitoring yang berfungsi menampilkan data dalam bentuk grafik, tabel, maupun indikator status perangkat secara real-time. Dashboard dapat diakses melalui browser komputer maupun smartphone. Inilah alasan mengapa seorang teknisi tidak harus selalu berada di lokasi peralatan. Sebagai contoh, seorang engineer dapat memantau temperatur mesin produksi yang berada di pabrik dari rumah atau dari lokasi yang berbeda menggunakan smartphone.
Kemampuan inilah yang menjadi salah satu keunggulan utama teknologi IoT. Mahasiswa sekalian, dalam pelaksanaan praktikum, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan secara sistematis. Pertama, melakukan perakitan hardware. Kedua, mengunggah program ke ESP32. Ketiga, menghubungkan sistem dengan cloud. Keempat, mengonfigurasi dashboard. Kelima, melakukan pengujian sistem secara menyeluruh. Ketika melakukan pengujian, mahasiswa tidak hanya melihat apakah sistem bekerja atau tidak, tetapi juga harus memahami alasan mengapa sistem dapat bekerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya. Kemampuan analisis inilah yang membedakan seorang engineer dengan sekadar pengguna teknologi. Mahasiswa sekalian, dalam proses implementasi, berbagai permasalahan sering muncul. Sensor mungkin tidak terbaca, koneksi Wi-Fi dapat terputus, data gagal masuk ke server, dashboard tidak menampilkan data, atau relay tidak bekerja sebagaimana mestinya. Seorang engineer harus mampu melakukan troubleshooting secara sistematis. Periksa sumber daya terlebih dahulu. Periksa koneksi kabel dan konfigurasi PIN. Periksa koneksi jaringan. Periksa format data yang dikirim. Periksa log program yang muncul pada serial monitor. Pendekatan yang sistematis akan mempercepat proses identifikasi dan penyelesaian masalah. Mahasiswa sekalian, setelah sistem berjalan dengan baik, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi kinerja. Beberapa parameter yang perlu dianalisis antara lain waktu respons sistem, stabilitas data sensor, keandalan jaringan komunikasi, dan konsumsi daya perangkat. Sebagai contoh, apabila data membutuhkan waktu lebih dari 5 detik untuk muncul pada dashboard, maka perlu dilakukan analisis terhadap jaringan atau server yang digunakan. Jika data sensor sering berubah secara tidak wajar, kemungkinan terdapat gangguan pada sensor atau lingkungan pengukuran. Dalam dunia industri, proses evaluasi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keandalan dan keselamatan sistem. Mahasiswa sekalian, dari seluruh pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa integrasi merupakan tahap paling penting dalam pengembangan Internet of Things. Sensor, mikrokontroler, jaringan komunikasi, cloud, dashboard, dan aktuator harus bekerja sebagai satu kesatuan yang terhubung dan saling mendukung. Sistem IoT yang terintegrasi mampu melakukan monitoring dan kontrol secara real-time sehingga memberikan manfaat yang besar bagi industri maupun kehidupan sehari-hari. Teknologi ini telah digunakan pada smart home, smart factory, smart agriculture, smart transportation, smart grid, serta berbagai aplikasi modern lainnya. Sebagai calon sarjana teknik elektro dan teknik komputer, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu merancang sistem yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan nyata di masyarakat dan dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.